Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rizky Gufrona dengan NIM 103-22144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dinamika politik hukum dalam pembentukan dan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai hal, mulai dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, pembangunan sumber daya manusia, penjaminan mutu pendidikan tinggi, hingga pengelolaan perguruan tinggi. Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Undang-undang ini juga bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, serta meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan berbagai ketentuan terkait dengan tata kelola perguruan tinggi, termasuk pengangkatan pimpinan perguruan tinggi, mekanisme akreditasi, dan pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang penting dalam mengatur dan mengarahkan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasional. Pada saat pembentukan UU PT, Indonesia berada dalam konteks politik yang dinamis. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, anggota DPR, lembaga pendidikan tinggi, dan masyarakat sipil memiliki kepentingan yang beragam dalam mengatur sistem pendidikan tinggi. Proses pembentukan UU PT tidak luput dari konflik kepentingan antara pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, dan masyarakat sipil. Berbagai stakeholder berusaha memperjuangkan kepentingan mereka, yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Sebagian masyarakat mendukung UPT karena dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, memperluas akses, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia berkualitas. Namun, beberapa pihak juga mengkritik UPT karena dianggap memprioritaskan aspek komersialisasi pendidikan, mengabaikan kualitas pendidikan, dan meningkatkan disparitas akses terhadap pendidikan tinggi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Implementasi UPT memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, dan stakeholder lainnya. Penegakan regulasi dan kebijakan pendidikan tinggi di lapangan merupakan tantangan tersendiri yang perlu diatasi. UPT memiliki dampak yang signifikan pada lembaga pendidikan tinggi, termasuk dalam hal administrasi, kurikulum, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pendidikan. Meskipun UPT memiliki dampak positif, tetapi juga menghadapi tantangan dalam implementasinya. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai hambatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan memahami dinamika politik dalam pembentukan dan implementasi UPT, kita dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, serta merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem pendidikan tinggi di masa depan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.